Kalau saya pribadi ya, menurut saya cantik itu adalah kita bisa menonjolkan apa yang kita punya dan kita confident sama itu, gitu. Jadi karena nggak mungkirin juga ya sekarang tolak ukur orang cantik adalah pasti siapa sih, gimana sih cantik, putih, tinggi, langsing, rambutnya panjang gitu kan. Ada cerita para puan. Kalau ngobrol sama dokter sih kalau udah urusan kulit kan menggebu-gebu banget nih ya. Langsung semangat 45. Langsung semangat 45. Aku yakin kalau ngomongin anak juga jadinya semangat 45. Wah iya sih, akhir-akhir ini sih itu sih. Akhir-akhir ini follower aku tuh nyari di story, nyarinya anak aku. Dok, gitu. Kok Ozinya belum ada, belum nongol gitu. Jadi sekarang kayaknya pamor aku kebanting sama si Ozi. Terbagi sama Ozi. Iya. Jadi Ozi juga punya pamor mengikuti ibunya. Tapi kan banyak ya akhirnya kayak gitu ya. Biasanya kalau followers content creator yang ngikutin dari awal, kan ngikutin perjalanan hidup juga ya. Jadi ketika akhirnya wah udah memasuki babak baru nih, udah punya anak, mereka jadi ikut happy. Kadang kalau anaknya nggak ada, apa kabar? Sehat kan? Gitu ya. Itu juga kayak jadi terharu juga loh ternyata orang yang memfollow kita di sosial media itu banyak yang bukan cuma kepo tapi benar-benar banyak yang perhatian gitu, kayak kok nggak story sih berapa hari, kenapa gitu. Tapi so sweet gitu. Tapi gimana dok? Kan tadi barusan bilang so sweet gitu ya. Jadi motherhood has treat you very well ya dok? Ya sih. Iya. Gimana tuh? Karena beda-beda. Setiap ibu tuh selalu punya cerita yang beda-beda ketika tadinya mereka super sibuk, kayak mereka content creator, lalu akhirnya wow ada buah hati nih gitu. Story-nya pasti beda-beda. Kalau dokter sih gimana? Ini gimananya nih lebih ke apa nih? The joyfulnya, gimana akhirnya semangat yang tadinya di skincare, aduh ada satu lagi. Ini juga adalah sumber joy saya nih jadinya gitu. Iya. Kalau aku sih sama ya, tetap porsinya aku tetap banyak bikin konten tentang skincare, tapi emang pada saat ada Ozi itu gimana ya, aduh kayak ini kangen dulu ya, kangen dulu. Iya, kalau udah dia kayak harus aku titipin ke suami kan nggak jarang ya aku kayak pergi keluar kota, jadi dia aku kasih ke suami aku, jadi suami aku yang handle gitu kan. Jadi aku pergi ke Jakarta, dia sama suami aku di Bali gitu. Itu udah kayak kepikiran gitu. Terus video call gitu, kangen gitu kan. Tapi seninya menjadi seorang ibu adalah gimana caranya kita bisa membagi waktu dan tahu prioritas sebenarnya. Karena jadi ibu tuh nggak gampang sih. Iya. Kayak, semua ibu akan bilang hal yang sama nih. setuju gitu kan. Ya emang kita harus tahu prioritas. Kalau dokter pernah bilang juga dalam salah satu video gitu ya, bahwa jadi ibu itu ternyata itu non-stop learning experience gitu. Apa sih ada hal baru yang akhirnya dokter sih pelajari tentang diri sendiri ya sesudah punya Ozi? Hal baru yang dipelajari tentang diri sendiri, sebenarnya sempat beberapa kali tuh aku berpikir, bukan aku juga sih, banyak ternyata ibu-ibu yang berpikir sama. Karena waktu aku ketemu sama teman-teman content creator juga yang sudah menjadi ibu, pada aku cerita, aku juga sering loh mikir kayak gitu. Kita tuh jadi sering overthinking. Overthinkingnya tuh lebih kayak hal-hal yang kayak belum tentu terjadi, terus kita kayak takut gitu. Contoh nih waktu naik pesawat, saya sama suami naik pesawat berdua, Ozi misalnya kita nggak ajak gitu ya, kita titipin ke mami misalnya. Jadi berpikir kayak nanti kalau pesawat ini jatuh kita berdua meninggal, Ozi gimana ya? Kayak hal-hal yang jadi seorang aku itu bisa berpikir hal konyol kayak gitu juga. Tapi kalau dibilang konyol juga itu bisa terjadi kan gitu. Jadi kayak hal-hal setelah menjadi ibu tuh ada aja hal-hal yang aku pikirkan tuh kayaknya kok aku bisa ya berpikir seperti itu gitu. Terus yang kedua adalah menyadari talenta lain. Jadi ketika kita kepepet, keluarlah skill-skill itu. Apa nih contohnya? Nggak ada kebayang gitu kan lagi
nyuapin dia, terus tiba-tiba harus ngedit video atau harus sambil bersihin makanannya yang dia dilepeh jatuh, wah, terus ngedit lagi, ngasih makan lagi, belum lagi kalau kita harus makan juga gitu. Kayak wah gila, aku multi talented banget ya, baru menyadari gitu. Ternyata semua ini memang bisa dilakukan bersamaan. Karena kayak kalau dulu kan ya satu-satu gitu kan. Karena aku orangnya itu hampir nggak bisa multitasking. Jadi kalau aku fokus di satu, karena aku orangnya itu cukup idealis. Jadi kalau aku kerjain satu, aku kan fokus di situ. Jadi yang lain-lain kayak nanti dulu, setelah aku selesai baru aku yang lain. Jadi setelah menjadi ibu kayak bisa juga ini sih, lucu gitu. Tapi karena ibuku suka bilang kayak gitu, kamu harus bisa multitasking nak dari sekarang gitu kan. Terus aku bilang gak bisa mah, multitasking tuh itu mitos. Yang benar itu adalah kita harus satu. Terus kata aku, tunggu ntar ya kalau punya anak. Ini benar sekali ternyata itu, gitu ya. Terjadilah itu ketika ada si ceng gitu. Ternyata emang bisa dikerjakan semua satu-satu. Tapi ini seru deh kalau misalnya tadi dokter sih cerita kalau misalnya aku harus keluar kota, aku akan titipkan ke suami. Tadi aja dokter Z itu datang, aku pikir akan ada OSI, lucu, akan ada babysitternya. Gak ada, so aku inget, oh iya ya, dokter Z itu mengerjakan semuanya barengan. Emang the full partnership merawat anak tuh berdua. Ceritain dikit boleh nggak dok? Boleh. Kayak gimana sih caranya menyepakati untuk kita akan mengerjakan kerja perawatan bersama-sama. Kita merawat bersama nih. Gitu. Untuk kesepakatan merawat anak bersama itu sebenarnya puji Tuhannya tuh aku pengen seperti itu, suami aku juga pengen gitu. Jadi ini untungnya udah kedua belah pihak udah bersepakat match ya. Udah match. Nah itu udah mulai dari awal aku hamil, mungkin udah di trimester 1 akhir gitu ya, aku udah mulai kayak berpikir nanti pakai babysitter nggak ya gitu, karena kan kita juga kerja gitu kan. Terus setelah kita kayak diskusi, terus kan ngeliat di sosial media sekarang juga susah ya mencari pengasuh anak yang trustworthy gitu kan. Banyak banget kayak kasus yang anak justru dia disakitin oleh pengasuhnya sendiri. Karena kan emang tidak mudah itu untuk handle anak kecil itu. Dia nangis, dia tantrum nggak jelas gitu kan, kayak sebagai orang tua aja kadang-kadang tuh kayak sabar gitu. Apalagi pengasuh yang nggak ada related hubungan darah gitu kan. Nah makanya kita berdua kayak sepakat ya udah kita asuh sendiri. Pertama karena takut juga, yang kedua kita pengen bonding kita sama dia itu dapat sepenuhnya. Karena kalau kita bagi dengan pengasuh kan otomatis dia akan merasa oh saya dibesarkan oleh pengasuh gitu kan, jadi mungkin dia akan lebih sayang dengan pengasuhnya gitu kan. Nah jadi kita maunya memang dia bondingnya sama kita. Yang ketiga kita juga mau mengajarkan ke dia bagaimana istilahnya apa ya, kayak di dalam rumah tangga, dalam sebuah keluarga itu juga ada kerjasama gitu. Jadi mama papa kerjasama untuk rules aku, terus semua ada rulesnya, kayak misalnya jadi dia juga belajar untuk ternyata papa juga bantu untuk ngepel kok gitu. Jadi nanti nggak ada pikiran aku cowok aku nggak mau ngerjain kayak kerjaan wanita gitu kan. Jadi kita mau ngajarin dia juga ternyata harus ada kerjasama dalam keluarga gitu. Kalau soal merawat bersama tadi, sorry kalau aku kelewat, tapi itu memang sudah didiskusikan sebelum nikah, dok? Kalau yang untuk merawat anak, seingat saya sih setelah menikah ya. Setelah menikah. Tapi sebelum menikah itu emang aku dan suami banyak banget hal-hal yang kita udah putusin untuk sepakat sebelum menikah. Contoh kayak mau tinggal di mana, terus bagaimana kita mengelola keuangan, terus bagaimana nanti kita mau punya anak berapa. Jadi hal-hal yang krusial itu kita udah putusin sebelum nikah, emang jauh-jauh hari waktu pacaran. Karena aku orangnya tuh agak berpikirnya tuh jauh banget dan idealis kan. Jadi kayak aku mau semuanya itu jelas sebelum aku nikah. Karena kalau udah nikah kan nggak mungkin mundur lagi ya gitu. Nah, harus maju terus ke depan. Gitu. Apa aja sih dok sebenarnya akhirnya memang jadinya penting didiskusikan sebelum nikah? Kalau aku yang pertama masalah sekalian bagi tips. Iya, penting sih sebenarnya, ini penting. Yang pertama itu yang berkaitan dengan agama ya, keyakinan kita gitu kan, itu pasti berpengaruh ke rumah tangga. Terus yang kedua masalah keuangan, finance.
dia punya utang nggak, aku punya utang nggak, itu hal-hal sampai sedetail itu aku bicarain. Terus bagaimana kita ngatur keuangan, nanti kalau dapat gaji yang ngatur untuk itu siapa, terus pengaturannya gimana, berapa persen yang mau ditabung, berapa persen untuk keperluan rumah tangga, itu kita benar-benar detail sampai situ. Terus kita mau ikut insurance apa enggak, sampai segitunya. Terus yang ketiga adalah tempat tinggal, mau tinggal di mana. Kalau kita nanti belum punya uang untuk kontrak atau punya rumah, kita mau tinggal sama papa dulu atau kos ya seadanya gitu, sampai segitu ya kita. Terus yang keempat adalah masalah visi misi. Jadi dia tujuannya dia menikah itu apa gitu. Nah, ke depannya dia mau apa nih? Karena ada orang kan mungkin aku mau pokoknya aku harus punya bisnis yang besar gitu, aku mau harus jadi orang yang sukses gitu. Tapi ada orang juga kan ya yang penting aku punya satu rumah, mungkin satu bisnis, tabungan segini yang aku bisa puter, ya udah aku cukup gitu. Karena kalau visi misi yang nggak match, pasti ada ribut juga kan. Bahkan yang sudah match pun itu pasti masih ada bentrok gitu. Nah, aku mau tahu nih dia tuh kayak gimana visinya. Itu kita samain juga. Sama hal-hal yang mengenai, maafnya yang anak di bawah umur tolong tutup telinga ya. Mengenai sex life pun kita omongin sebelum merit. Jadi hal-hal yang itu sepengetahuan sebelum merit ya. Maksudnya kan kita dokter pasti kita tetap punya knowledge tentang hal itu kan. Jadi aku nyamannya yang bagaimana, aku kayak ngeri, mungkin aku tidak mau mencobanya seperti apa. Itu hal-hal sampai awalnya aku tidak berpikir itu penting, tapi ternyata ketika suami aku bilang ini harus dibicarain karena rumah tangga itu kan salah satu yang krusial juga masalah sex life ya gitu. Masalah itu kan hubungan yang menjaga keintiman juga salah satu antara suami istri kan gitu. Oh ya, akhirnya dibicarain. Karena banyak di Indonesia masih banyak yang kayak tabu ngomongin itu gitu. Padahal itu menurut aku ketika sudah menikah ternyata oh ya itu penting diomongin sebelum merit. Gitu sih. Dan itu akhirnya memupuk semua hal sampai hari ini bahwa mama papanya Ozzy bekerja, tapi Ozzy tetap dirawat bersama tanpa babysitter. Pastinya dengan support system dari keluarga juga gitu ya. Tapi itu jadi foundation untuk akhirnya Ozzy bisa menikmati keluarga yang lebih utuh dan lebih ini ya, lebih orang tua lebih hands on. Ya. Sebenarnya itu sangat membantu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mendengar mau berencana menikah dalam terdekat, sebaiknya itu diobrolin. Catat tuh gitu. Semua hal yang harus diobrolin tadi ya. Itu ada videonya aku bikin. Misalnya 5 hal yang harus kamu tahu sebelum nikah. Ada videonya di TikTok. Itu kayaknya aku bikinnya 3 atau 4 video gitu. Hal-hal yang harus kamu omongin benar-benar sama pasangan. Komen paling banyak ketika bagian apa? Komen paling banyak itu pas yang ibu-ibu yang sudah menikah pasti komennya bener banget, itu harus diobrolin, aku udah telat gitu. Kalau yang belum menikah komen yang banyak kan tuh lebih kayak aku takut nikah gitu. Banyak banget yang komen gitu. Oh, jadi takut nikah? Aku pikir takut ngobrolin, kan takut ada juga yang kayak dok aku mau ngobrolin itu tapi gimana mulainya gitu. Kalau aku dulu mulainya sih aku lupa juga ya mulainya dulu ngomonginnya gimana, tapi seinget-inget aku sih kita ngomonginnya emang santai, memang habis makan terus kayak kamu mau punya berapa sih gitu. Ngomong habis dari situ baru yang lebih dalam gitu. Tapi dengan banyak hal dikerjakan bersama gitu ya. Itu kan memang sih bebannya akhirnya terbagi ya. Iya. Tapi beban itu kan tetap ada banyak ada, gitu. Ada domestik hari-hari di rumah, ada anak, ada keluarga besar, ada pekerjaan gitu. Jaga romantismenya terus gimana dok? Sorry ya dokter juga kita sampai batuk. Minum dulu. Semoga suami aku nggak denger, mana dia. Jadi kalau aku sama suami itu emang awal-awal kita nikah kan nggak ada masalah dong, itu kan masih berdua ya. Setelah hamil ya masih oke lah, masih bisa pergi berdua. Setelah anak lahir nonton bioskopnya kita nggak bisa berdua, kan?
karena kita menjaga sendiri Siapa yang kan. menjaga, iya. Masa kita tinggal di rumah sama siapa gitu. Iya, Masalahnya iya. mama aku agak jauh juga tinggalnya. Terus mami mertua aku tinggalnya luar kota di Jakarta, Oke. di Bekasi. Iya. Ya kan, sedangkan aku di Bali. Jadi kayak aduh nggak bisa nih, gimana ya. Jadi suami aku punya ide lah dia. Jadi kita kayak kasih rules gitu. Dia ada 10 rules gitu ya. Ini kita baru kayak set 2 apa 3 gitu. Jadi mungkin kayak misalnya setiap hari Sabtu itu aku harus dandan yang rapi gitu. Iya. Nah, emang belum bisa terrealize setiap Sabtu karena kan pasti ada kesibukan apa-apa. Tapi itu kita berusaha untuk memperbaiki diri lah gitu. Terus misalnya kalau aku itu mungkin setiap hari Jumat karena kan dia suka main PS nih. Nah, kalau aku minta saya setiap hari Selasa sama Jumat aku nggak mau kamu main PS ya gitu. Jadi kita lebih kayak aku lebih suka kalau sebelum tidur tuh kita ada waktu ngobrol di ranjang gitu loh. Jadi kayak deep talk gitu ya, apa sih yang minggu ini. Jadi kita bisa kayak koreksi diri juga gitu. Terus ya ada beberapa rules lainnya yang kita memang tetapkan supaya hubungan kita itu bisa tetap in touch gitu. Oh, jadi tadi ada 10 rules dan ada udah ada 10 atau tadi kayaknya belum 10 deh, kayak masih ada beberapa gitu. Jadi dia dari dia 5, dari aku 5 gitu. Kayaknya dia udah minta, kalau nggak salah dia udah minta 2 apa 3. Dia nih paling banyak permintaannya nih. Aku kayak baru 1 deh. baru gitu. kepikiran 1 ya? Baru kepikiran 1, aku masih ada PR 4 gitu. Jadi itu 10. lucu ya, tapi berarti 10 itu masih ongoing gitu. Masih ongoing. Karena kan baru punya anak setahun ini kan. Oh, lagi 1 itu kita ada waktu me time. Jadi sebulan sekali atau kayak sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Itu ada 1 hari yang memang dia mau pergi sama teman-temannya, ya udah pergi gitu. Jadi dia mau sayang pergi terserah gitu. Jadi kayak bebas tugas dari anak gitu loh. Jadi kan karena kan kita pasti urus kerjaan, urus anak kayak burn out gitu kan. Jadi ada waktu emang ya udah punya waktu untuk diri sendiri sama teman-teman gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku ada event di Jakarta, itu jadi me time-ku sebenarnya. Jadi aku kan nggak ada urus Ozzy kan. Ozzy aku tinggal sama dia di Bali biasanya. Kalau dia sebelum dia berusia 1 tahun, setelah 1 tahun suamiku bilang, jangan tinggal aku sendiri, nggak sanggup aku. Nah itu jadi pas saat aku event itu kan aku bisa me time karena aku tuh suka ketemu orang baru, kayak ngobrol tuh aku jadi suka, jadi kayak recharge diri sendiri. Terus mungkin belanja berapa barang atau kayak pijit atau apa gitu. Jadi ada waktu mewah ya? Iya, kayak ibu-ibu tuh hobinya pijit ya. Iya, saya tahu itu kenapa mewah. Nah Dok, kalau misalnya kita balik dikit nih ya, abis tadi bicara anak, ini kan di media sosial ini followernya Dr. Z kan ibaratnya jadi kayak anak didik ya, karena kan Dr. Z kasih informasi gitu kan. Tadi udah tentang Ozzy. Nah kalau untuk para anak didik nih yang followersnya udah banyak banget, ada ekspektasi nggak sih sebenarnya Dok ke para followersnya Dr. Z? Respon yang diinginkan dari mereka, level pemahamannya mungkin gitu. Sebenarnya kalau ditanya ekspektasi yang aku inginkan, aku cuma ingin membentuk suatu keluarga online yang gimana ya, yang solid gitu ya. Karena aku memanggil follower aku tuh siblings. Jadi siblings itu kan aku ambil dari kata-kata bahasa Indonesia, bahasa Inggris siblings kan, saudara. Jadi aku cuma pengen kayak aku dan follower aku tuh bisa deket, jadi bisa curhat, bisa kayak minta saran. Jadi aku sering juga kayak hashtag Meritan aku itu yang ngasih ide follower aku. Jadi aku minta saran. Mereka juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa komen, bisa DM gitu. Aku jawabnya lewat story gitu kan. Jadi aku pengen ada kedekatan antara aku sama mereka seperti saudara gitu. Jadi mereka bisa obrolin apa aja sama aku. Ekspektasinya sih seperti itu ya. Jadi mereka bisa dengan harapan apa yang aku sharingkan, edukasinya lebih masuk kan ketika kita sudah punya kedekatan emosional gitu. Bahkan salah satu saudara dari Bali, follower Dr. Z katanya ada yang sampai bikin penelitian. Aku nggak tahu sih dia dari Bali apa enggak. Aku tahunya dia mahasiswa Unhas apa Unhas ya. Aku lupa. Itu ada 2 apa 3 sebenarnya.
Jadi kalau nggak salah itu di tahun 2021 atau 2022 itu 2022 kayaknya tuh hamil ya. Jadi ada beberapa adik-adik mahasiswa yang kalau nggak salah ini mereka jurusannya komunikasi ya. Jadi ada yang komunikasi, ada yang lainnya apa aku lupa juga. Mereka mau tahu gitu apa sih pengaruhnya sosial media terhadap keputusan konsumen ini membeli skincare gitu. Ternyata dari hasil salah satu skripsinya itu ternyata berpengaruh banget sosial media terhadap perilaku konsumen gitu. Kalau di penelitian yang konten aku pribadi itu kalau nggak salah ada 60% deh mempengaruhi perilaku konsumen dalam pemilihan skincare. Gitu. Mempengaruhi sampai pembelian skincare. Ini kalau misalnya dari Dr. Z sendiri ngelihat gitu ya, sebagai content creator, dokter, tapi juga akhirnya educator gitu ya. Ini sebenarnya udah masuk dalam list mimpi yang emang Dr. Z bayangkan nggak sih ketika akhirnya masuk di dunia medsos? Sebenarnya aku dari dulu nggak pernah bermimpi menjadi konten kreator karena kan kuliahnya dokter ya, jadi nggak pernah kebayang sama sekali kalau Tuhan bakal bawa aku jadi suatu bisa dibilang apa ya, role model di dunia skincare gitu kan, konten kreator di dunia skincare. Nah kalau ditanya bagian dari mimpi, jawabannya nggak pernah bermimpi menjadi seperti ini. Tapi kalau ditanya pernah nggak sih kayak pengen istilahnya berbagi atau sharing gitu ya, jawabannya iya, karena aku tuh orang waktu kerja pun itu aku jadi pengajar kan. Jadi aku kerja sebagai dokter, tapi aku juga ada masuk ke akademi gitu yang dimana aku ngajarin dokter-dokter lain untuk belajar estetik gitu. Jadi emang aku orangnya juga suka sharing, suka ngajar gitu. Jadi aku juga istilahnya pengen lah ya bekerja di bidang yang aku suka gitu kan, yang ketemu banyak orang, yang sharing tentang dunia yang aku suka, yaitu kecantikan gitu. Jadi ya sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu. Tapi aku nggak pernah bermimpi jadi content creator gitu. Tapi pas akhirnya terima nominasi jadi Best Educator TikTok Awards 2020 ya, akhirnya jadi lebih terbayang. Oke, berarti sesudah ini mimpi yang aku mau kejar sebagai educator, skin educator di medsos akhirnya ini. Jadi ada apa gimana tuh? Bisa dibilang jadi pemicu kali ya. Ya, jadi kalau misalnya sejak aku dapat award itu emang nggak nyangka ya awalnya ya, karena kan bikin-bikin konten itu sebenarnya yang pertama untuk sharing, yang kedua kan untuk mengisi waktu luang waktu pandemi gitu. Dan di situ waktu itu TikTok tuh banyak bikin competition gitu, competition tentang edukasi emang, dan dapat nominasi Best Educator itu agak surprise, tapi itu jadi suatu apa ya, bisa dibilang kayak batu loncatan tolak ukur awal yang memantapkan hati gitu. Oke, berarti aku ada apa namanya tempat nih di bidang ini memang untuk memberikan edukasi gitu. Akhirnya udah merasa puas nggak tapi Dr. Z dengan semua edukasi, dengan semua konten yang dikasih, atau masih ada yang kayak mau di improve? Pastinya iya ya, Dr. Z memang apa namanya learner gitu ya. Tapi akhirnya dari situ ada yang mau divisikan, bertumbuhkah gitu dari akun atau dari konten-konten edukasinya? Ya kalau ditanya udah puas belum atau udah tercapai semuanya belum, jawabannya belum ya, karena masih banyak hal-hal yang belum aku sampaikan menurut aku ya. Karena pengetahuan itu kan sangat luas, kemudian dunia kecantikan, ilmu sains itu kan berkembang terus ya, pasti banyak ada aja yang baru gitu, kayak teknologi ini, bahan aktif ini gitu kan. Jadi masih banyak banget yang belum tersampaikan ke sosial media gitu. Karena kan kita untuk membuat suatu informasi itu kalau aku harus baca dulu beberapa jurnal supaya memang edukasi yang aku kasih ini benar-benar valid gitu kan. Jadi nggak
nggak secepat itu untuk bikin suatu video. Jadi masih banyak jawabannya yang belum aku sampaikan. Jadi tinggal harus tunggu ditanya ya. harus stay tune. Iya, harus stay tune tanya supaya ilmunya nanti keluar lagi. Iya, Yang kadang-kadang baru. tuh aku inget ketika aku membaca komenan atau DM-an, "Do, jelasin dong tentang ini." Oh iya, tuh aku pengen bikin konten tentang ini, baru Iya. ingat. Karena kan ada kesibukan yang lain, kadang lupa. Benar-benar. Hmm. Ngomong-ngomong kesibukan, apakah ada goal terdekat yang mau dikejar, Dok? Ada Kalau mimpi apa gitu, mimpi terdekat? tanya mimpi aku banyak banget. Mimpi nggak apa-apa, lagi banyak. Iya. Tapi kalau fokus atau goal terdekat, sebenarnya sekarang itu fokusnya masih ke Ozzy kan, karena dia kan masih umur 1 tahun. Iya. Jadi kalau secara ilmu kan 3 tahun pertama itu benar-benar golden age-nya dia kan. Jadi aku memang benar-benar fokusnya ke dia untuk kasih dia skill, persiapannya dia gitu. Karena aku orangnya kan benar-benar tadi ya fokus dan idealis. Jadi kalau aku buat suatu project, aku harus benar-benar memastikan ini tuh yang terbaik gitu. Ya pasti pengen lah ya punya kayak usaha sendiri. Apalagi kan kalau aku bekerja di skincare, pengen juga kan punya skincare sendiri gitu ya. Atau mungkin karena aku dokter pengen punya rumah sakit gitu atau klinik sendiri gitu. Ya tapi kalau sekarang fokusnya masih ke anak sih. Tapi kan kita nggak tahu ya kesempatannya tuh datangnya kapan. Kayak mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu. Tapi aku pastiin kalau aku buat suatu project tuh aku pasti kasihnya yang terbaik gitu. Kalau mau didoain mau yang duluan mana? Skincare dulu apa klinik? Susah ini, aku mau dua-duanya gimana doain dua-duanya. Berbarengan, gitu. Sesuai dengan rencana Tuhan ya deh. Rencana Tuhan tuh pasti yang tepat, timingnya tepat terus deh aku percaya. Iya benar, amin. Kita harus amin. Amin. Dokter Zi, mungkin buat penutup nih, kawan-kawan. Kawan-kawan ini kan pasti juga banyak yang suka main TikTok, suka main medsos gitu ya, main Instagram, dan mungkin mereka juga banyak yang bercita-cita pengen jadi content creator gitu. Mereka punya pengetahuan, mungkin basic knowledge, terus mereka pengen berbagi, tapi mungkin mereka bingung, nggak pede. Mungkin Dokter Zi juga bisa kasih encouragement, Dokter Zi udah bisa melakukannya. Betul banget ya yang dibilang. Karena dulu aku tuh awal bikin konten juga tidak mulus aja jalannya kok. Jadi kalau kalian pengen menjadi seorang content creator, yang pertama adalah mulai aja dulu. Jadi jangan tuh besok aja deh bikin, bulan depan aja deh bikin, atau nanti deh bikin setelah aku beli lighting yang bagus gitu misalnya. Nggak usah, mulai aja dulu dengan apa yang kamu punya, apa yang ada sekarang gitu. Mulai aja, fokus sama apa yang kamu kuasai. Jadi kadang-kadang kita kan suka rumput tetangga lebih hijau ya gitu, kayak konten ini lebih naik nih, buat kayak gitu gitu. Padahal mungkin bidang kita atau keahlian kita tuh bukan di situ gitu, tapi bidang kita di tempat lain. Nah, mulai dari apa yang kamu kuasai, terus mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti. Nah, baru berjalan dengan waktu nanti diimprove. Sama kalau bisa temukan niche-nya sih. Karena niche itu penting ya, supaya konten kamu tuh fokus, nggak melebar kemana-mana untuk awal. Karena itu penting. Semangat, semoga sukses. Wah, itu tipsnya bagus banget sih. Apalagi soal niche ya. Semua orang mau mengingatkan bahwa harus cari niche. Iya, itu penting sih. Makasih banyak ya, Dokter Zi. Selalu sukses, mimpinya semua tercapai. Ozzy selalu sehat. Makasih banyak, Dokter Zi. Makasih. Kawan Puan, terima kasih banyak ya udah menyimak obrolan para Puan tadi dengan Dokter Zi. Kalau kita mau ambil kesimpulan, ada 3 hal penting yang perlu kita ingat yang tadi disampaikan sama Dokter Zi. Yang pertama, sebagai content creator tapi juga sebagai dokter, Dokter Zi itu merasa bertanggung jawab untuk memberitahu ke kita, kepada audiensnya, bahwa merawat diri itu sebenarnya adalah bentuk respect terhadap diri sendiri. Dan Dokter Zi ingin menjadi contoh yang baik buat follower-followernya. Nah, yang kedua, tadi kita juga bicara soal Dokter Zi sebagai ibu dan sebagai istri. Dokter Zi mengingatkan pentingnya full partnership, khususnya dalam kerja perawatan, baik itu di domestik, di rumah tangga, juga tentang merawat anak. Kenapa Dokter Zi ingin melakukan itu? Karena Dokter Zi ingin punya bonding yang lebih erat dengan anaknya, dan ingin juga bisa mengajarkan ke anaknya bahwa perlu ada kerjasama loh antara pasangan di keluarga. Nah, yang ketiga,
Dr. Z juga mengingatkan bahwa dunia kecantikan dan sains itu terus berkembang. Jadi masih banyak yang sebenarnya belum disampaikan oleh Dr. Z. Itu sebabnya kawan Puan bisa pantengin terus feednya Dr. Z di TikTok dan Instagram. Kawan Puan, sekali lagi makasih banyak udah menyimak obrolan dengan Dr. Z. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan pastikan tinggalkan komen kalau ada hal-hal lain yang pingin kamu dengarkan para Puan bahas dengan perempuan-perempuan hebat lainnya. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!